Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kami akan melakukan presentasi materi pendidikan Pancasila sebagai pendahuluan dengan dosen pengampu Ibu Evi Segarawati Ampri, SPD, MPD. Adapun anggota kelompok kami di kelompok 3 yaitu yang pertama Siti Zainab dengan NIM H05230001, yang kedua Siti Mawaddah dengan NIM H05230021, yang ketiga Suryadi dengan NIM H05230080, yang keempat Rabiatul Adawiyah dengan NIM H05230015, yang kelima Anissa dengan NIM H05230023, yang keenam Gelta Chandra dengan NIM H05233006, yang ketujuh Olivia Sita dengan NIM H05230032. Adapun topik yang akan dibahas dalam materi kali ini diantaranya yang pertama konsep dan urgensi pendidikan Pancasila, yang kedua alasan diperlukannya pendidikan Pancasila, yang ketiga sumber pendidikan Pancasila, dan yang keempat dinamika tantangan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila. Anda tentu sudah mempelajari pendidikan Pancasila. Materi pendidikan Pancasila apa saja yang Anda sudah pelajari? Anda sudah pernah mengenal pendidikan budi pekerti, pendidikan moral Pancasila, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, dan lain-lain. Namun, apakah Anda sudah benar-benar memahami nilai Pancasila yang terkandung dalam mata pelajaran tersebut? Apa kesan Anda setelah memperoleh pelajaran-pelajaran yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila tersebut? Jawaban yang Anda ajukan mungkin berbeda satu dengan yang lainnya. Hal tersebut menunjukkan masih terdapat perbedaan dalam pemahaman atas perlu atau tidaknya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila diselenggarakan agar masyarakat tidak tercebur dari akar budaya yang menjadi identitas suatu bangsa dan sekaligus menjadi pembeda antara satu bangsa dan bangsa lainnya. Selain itu, dekadensi moral yang terus melanda bangsa Indonesia yang ditandai dengan mulai mengundurnya ketaatan masyarakat terhadap norma-norma Pendekatan historis adalah amat penting dan tidak boleh dianggap remeh guna mewujudkan kejayaan bangsa di kemudian hari. Dua sumber yuridis pendidikan Pancasila negara Republik Indonesia adalah negara hukum dan salah satu cirinya atau istilah yang bernuansa berisinonim, yaitu pemerintah berdasarkan hukum Pancasila. Sumber sosiologis pendidikan Pancasila, sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia dalam mengkaji antar latar belakang susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan-golongan dan kelompok masyarakat. 4. Sumber politik pendidikan Pancasila salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena-fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar Anda mampu atau kita mampu mendiagnosa dan mampu memformalisasikan saran-saran tentang upaya atau usaha untuk mewujudkan kehidupan politik. Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat kita simpulkan bahwa pendidikan Pancasila sangatlah penting bagi generasi muda, tidak hanya untuk mengajarkan anak-anak muda ini untuk patuh dan taat kepada negara, tetapi juga mengajarkan toleransi dan kemandirian generasi muda lainnya.
Alasan diperlukannya pendidikan Pancasila adalah untuk membangun generasi bangsa yang cerdas dan bermartabat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan agar mahasiswa mampu berpartisipasi dalam upaya mencegah dan menghentikan sumber daya manusia. Berdasarkan landasan historis, sosiologis, dan politik dalam pendidikan Pancasila sangat perlu diperhatikan bagi para pendidik agar proses pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan sumber daya manusia, di mana pendidikan diartikan sangatlah penting sebagai sumber proses yang berjalan yang secara dengan kontinu, di mana di dalam menghindari era yang begitu cepatnya membangun yang sudah tentu akan membawa perubahan.